Selamat datang kembali di Keranjang Film. Gimana? Kabar kalian baik? Berak lancar? Ya, haha. Di video kali ini, saya akan membahas alur film The Silent yang dirilis pada tahun 2019. Film horror survival ini digarap oleh John R. Leonetti. Film ini pun diadaptasi dari sebuah novel horor tahun 2015. Singkatnya, film ini mengisahkan tentang dunia yang diserang oleh makhluk-makhluk mematikan yang berburu dengan pendengaran mereka. Intinya, berisik dikit aja, kelar hidup lo. Tanpa berlama-lama, yuk cari posisi terenak untuk menyimak videonya. Let's go! Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. And tinggalkan jejak dengan cara klik tombol like. Film diawali dengan beberapa orang peneliti gua yang sedang memukul-mukul dinding batu untuk menembus goa. Setelah mereka berhasil menembus dinding batu itu, terdengar suara dari dalam goa tersebut. Tiba-tiba, mereka langsung diserang banyak makhluk aneh dari dalam goa tersebut yang menyebabkan semua yang ada di sana tewas seketika. Di sini saya coba jelasin sedikit ya. Makhluk ini mempunyai sayap dan terbang seperti burung. Mereka tidak mempunyai mata, tetapi pendengaran mereka sangat tajam. Jadi, jika mereka mendengar suara apapun, mereka langsung datang ke sumber suara tersebut dan menyerangnya. Bukan hanya menyerang, mereka juga memakan manusia layaknya binatang buas. Mereka menyebut makhluk ini pes. Pes, pes sekali ya, pes. Gitu dah. Oke, lanjut. Makhluk-makhluk ini pun langsung menuju tempat yang berisik, yaitu kota. Lalu Sin pun berpindah di sebuah kota kecil di New York. Di sana terlihat seorang perempuan yang bernama Ellie yang sedang dibully karena tuli. Ia tuli disebabkan kecelakaan mobil 3 tahun lalu bersama kakeknya, yang menyebabkan kakek Ellie ini pun meninggal. Di rumah, Ellie pun mempunyai keluarga yang sangat menyayanginya. Ada ayah, ibu, adik, paman, dan neneknya yang saya tidak ketahui namanya. Terlihat juga anjing peliharaan Ellie yang bernama Otis. Anjingnya doang gue tahu mah. Singkatnya, di saat malam hari, mereka semua sedang menonton TV. Mereka pun kaget melihat semua stasiun TV memberitakan tentang kekacauan dan kematian yang misterius dari kota mereka. Lalu, ada salah satu stasiun TV yang memberitahu kalau ingin tetap hidup, jangan membuat suara. Si ayah pun langsung menyuruh keluarganya untuk mengaktifkan mode diam di ponsel mereka. Singkat cerita, mereka semua pun pergi menggunakan mobil untuk pergi yang jauh entah kemana. Yang jelas pergi jauh dari kota tersebut. Di perjalanan mereka mampir ke sebuah rest area untuk beristirahat. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba ada seseorang datang dan menodongkan senjatanya kepada Ellie. Ternyata orang tersebut ingin mengambil mobil mereka. Ayah dan ibu Ellie pun langsung menenangkan orang tersebut dengan memberikan kunci mobil mereka. Di saat orang tersebut ingin mengambil kunci mobilnya, Paman Ellie datang dan langsung menembak kaki orang tersebut. Mereka semua pun langsung pergi dan meninggalkan rest area itu. Tak luput juga mereka terjebak kemacetan yang panjang dikarenakan semua orang ingin pergi dari kota itu. Paman Ellie pun mengajak ayah Ellie untuk melewati jalan pintas. Saat melewati jalan pintas tersebut, mobil Paman Ellie oleng dan terbalik dikarenakan menghindari segerombolan rusa yang tiba-tiba menyeberang jalan. Ada-ada aja gitu kan. Paman Ellie pun terjepit dan tidak bisa keluar dari mobil itu. Ayah Ellie pun berusaha mengeluarkan si paman, namun tidak berhasil. Si paman pun langsung menyuruh ayah Ellie untuk masuk ke mobil mereka. Karena makhluk-makhluk itu mendengar kebisingan dari anjing Ellie yang terus menggonggong dan berusaha menyerang mereka. Si paman pun mencoba mengalihkan makhluk itu dengan menembak makhluk tersebut. Alhasil, makhluk-makhluk tersebut menghampiri si paman, menyerang dan memakan si paman sih. Ngeri ah. Namun anjing Ellie itu terus menggonggong yang memaksa mereka harus melepaskan anjing itu keluar dari mobil mereka. Di saat si ayah ingin menyalakan mobil untuk pergi, tiba-tiba makhluk itu pun langsung menyerang mereka. Si ayah pun langsung mematikan mesin mobilnya yang memaksa mereka harus berjalan kaki secara perlahan agar tidak menimbulkan suara. Satu keluarga ini pun terus berjalan sampai malam. Di perjalanan, mereka melihat sebuah rumah yang dikelilingi pagar kawat. Di saat si ayah membuka pagar tersebut, ternyata pagar itu dipasangi sebuah lonceng oleh pemiliknya, yang mengakibatkan lonceng itu berbunyi. Makhluk itu pun datang dan menyerang lonceng tersebut.
Suara lonceng pun semakin keras yang mengakibatkan si pemilik rumah seorang nenek-nenek keluar membawa shotgunnya. Mantap nenek. Dan berkata, "Keluar kau dari tanahku, ini milik pribadi." Mungkin si nenek tidak tahu kalau yang ia hadapi adalah makhluk buas yang akan memakannya. Benar saja, si nenek langsung diserang dan dimakan secara beramai-ramai oleh makhluk itu. Keluarga Eli pun hanya diam melihat kejadian itu. Sedih, cuy. Lalu si ayah pun mencoba masuk ke rumah nenek tersebut melewati gorong-gorong yang terhubung ke halaman rumah. Dirasa rumah itu aman, si ayah pun menyuruh keluarganya untuk menyusul. Ya, Ibu Eli pun sempat diserang makhluk itu. Untung saja, si ayah langsung menyalakan mesin penggiling untuk mengalihkan makhluk itu. Kaki Ibu Eli pun robek yang cukup parah akibat serangan tadi. Singkat cerita, karena kaki Ibu Eli lukanya semakin memburuk, si ayah dan Eli pun keluar untuk mencari beberapa obat. Saat di luar, si ayah dan Eli tidak sadar kalau ada seseorang yang memperhatikan mereka. Si ayah dan Eli pun masuk ke minimarket yang sudah kosong dan terlihat banyak mayat. Mereka pun langsung mencari obat-obatan di minimarket tersebut. Walau sempat terdengar oleh makhluk itu, beruntung mereka berhasil keluar dari minimarket tersebut. Saat di jalan menuju pulang, si ayah dan Eli dihadang oleh seseorang yang sedari tadi memperhatikan mereka. Ternyata, orang tersebut mengajak si ayah dan Eli untuk bergabung di sekte keheningannya. Dengan spontan, cepat, tegas, dan keras, si ayah dan Eli pun menolaknya. Ternyata, orang tersebut sudah memotong lidahnya sendiri. Mungkin biar hening gitu kali ya. Si ayah dan Eli pun langsung pergi meninggalkan orang itu. Faktanya, orang tersebut mengikuti si ayah dan Eli sampai ke rumah, bahkan orang tersebut mengajak teman-teman sektenya. Ternyata alasan ketua sekte itu mengajak keluarga Eli untuk masuk ke sektenya ialah karena Eli cantik. Ketua sekte pun berkata kalau Eli subur. Sakne kau ketua. Si ayah pun langsung mengusir kelompok sekte itu dengan menodongkan shotgunnya. Kelompok sekte itu pun langsung pergi dari rumah tersebut. Lalu scene pun berpindah saat malam hari. Hujan lebat disertai guntur dan kenangan-kenangan indah bersama mantan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mengetuk pintu rumah mereka. Awalnya si ayah ragu untuk membukakan pintu. Namun karena kasihan pada anak tersebut, akhirnya si ayah membukakan pintu dan menyuruh si anak masuk. Si ayah pun bertanya berulang kali kepada anak tersebut, namun ia tidak menjawabnya. Si ayah pun curiga karena mulut si anak memar. Si ayah pun langsung membuka mulut anak tersebut. Ternyata lidahnya sudah dipotong, yang artinya si anak ini kiriman dari sekelompok sekte sesat tadi. Lalu si ayah pun membuka baju anak tersebut. Ternyata di tubuhnya sudah dipenuhi dengan handphone yang siap berbunyi. Di kamar terlihat Eli sedang melihat keluar jendela. Ternyata di jendela Eli pun sudah dipasangi sebuah HP yang siap berbunyi. Benar saja, HP yang ada di jendela itu pun berbunyi yang menyebabkan makhluk itu datang dan menyerang jendela kamar Eli. Di saat bersamaan, HP yang ada di tubuh anak kecil itu juga ikut berbunyi. Karena kebisingan dari HP-HP itu mengakibatkan beberapa makhluk itu pun berhasil memecahkan kaca jendela kamar Eli dan masuk ke rumah tersebut. Si ayah pun langsung mengambil semua HP yang ada di tubuh si anak dan meletakkan HP tersebut ke dalam baskom yang berisi air. Alhasil, HP-HP tersebut mati. Mereka semua pun langsung terdiam agar makhluk itu tidak menyerang mereka. Ternyata, dari atap rumah mereka masih ada HP yang berdering mengakibatkan makhluk tersebut langsung menyerang HP yang berdering itu. Di saat yang bersamaan, ada sekelompok orang menggunakan topeng dan berusaha menculik Eli. Si Eli pun berhasil mereka tangkap dan dibawa keluar rumah tersebut. Ya, di sini terjadi momen yang paling mengharukan di mana si nenek berkorban nyawa untuk menyelamatkan Eli. Ternyata, sekelompok orang yang ingin menculik Eli ialah sekelompok sekte sesat tadi. Dan lagi, si Eli pun berhasil mereka sandra. Beruntung si ibu langsung membacok orang yang membawa Eli itu hingga terkapar. Si ayah pun langsung memukul si ketua sekte menggunakan shotgunnya. Kenapa nggak ditembak cuy shotgunnya? Langsung is dead kan, malah dipukulin. Oh iya ya, makanya dipukulin. Kalau ditembak pakai shotgunnya nanti si makhluk itu dengar, diserang lagi si ayah kan ya. Akhirnya mereka selamat dan semua sekte sesat itu tewas. Scene akhir pun memperlihatkan keluarga itu berada di bagian utara karena mereka tahu makhluk itu tidak suka dingin. Dan memperlihatkan si Ellie dan seseorang temannya yang sedang berburu makhluk itu menggunakan panah. Dan film pun tamat. Bisa kita lihat di scene akhir tadi ya, makhluk itu masih ada.
Berarti mungkin film ini akan ada versi keduanya. Entah kapan yang akan dirilis, yang pasti saya mau tidur.